Amin Rais warga Indonesia yang paling bertanggung jawab tinggal dua, Pak Jokowi dan Pak Luhut. Politikus senior Amin Rais terang-terangan mengungkapkan bahwa hanya ada dua sosok tokoh pemerintah yang saat ini paling bertanggung jawab. Dilansir tribunwow.com, Amin Rais menyebut dua tokoh tersebut adalah Presiden Joko Widodo Jokowi dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan. Amin Rais mulanya mengatakan bahwa pekerjaan pemerintahan saat ini sangat kacau. Selain itu, menurut Amin Rais untuk perbaikannya pun dirasa sangat berat. Meski begitu, dirinya berharap Presiden Jokowi mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik tanpa meninggalkan beban berat untuk masa pemerintahan saat ini. Hal ini disampaikan Amin Rais dalam kanal YouTube Refleh Harun, Rabu tanggal 13 Mei tahun 2020. Kalau objektif memang sudah berat sekali, jadi sudahlah menurut saya sudah berat sekali, ujar Amin Rais. Tetapi saya mendoakan jangan sampai Pak Jokowi nanti mengakhiri jabatan keadaan makin hancur, kasihan yang meneruskan, imbuhnya. Jadi saya berharap Pak Jokowi terus bertahan, harapnya. Amin Rais kemudian menilai pemerintahan dipegang oleh dua tokoh, yakni Jokowi dan Luhut. Mantan Ketua MPR itu mengibaratkan peran dari Jokowi dan Luhut seperti dua mata orang pada satu sisi. Cuman saya kira di negara ini dipimpin oleh dua orang saja, Pak Jokowi dan Pak Luhut, kata Amin Rais. Saya bayangkan ada satu mata orang satu sisi, ungkapnya. Maka dari itu, Amin Rais menyebut mustahil Luhut akan dilepas dari jabatannya di pemerintahan. Luhut dinilai sudah menjadi satu kesatuan dalam pemerintah Jokowi. Dirinya kemudian secara terang-terangan mengatakan dua tokoh itulah yang bisa dikatakan paling bertanggung jawab, khususnya dibandingkan dengan pejabat lainnya. Saya mengatakan Pak Luhut akan diganti itu enggak mungkin. Jadi sekarang ini memang manusia atau warga negara Indonesia yang paling bisa tanggung jawab itu tinggal dua, Pak Jokowi dan Pak Luhut, terang Amin Rais. Most Bihat responsible, jelasnya menutup. Amin Rais ungkap alasan justru berkoalisi dengan Prabowo. Masalah polisi, politikus senior Amin Rais mengungkapkan alasan dirinya memutuskan menyeberang dan bergabung dengan kubu Prabowo Subianto pada dua periode terakhir pemilihan presiden Pilpres. Padahal seperti yang diketahui, Amin Rais dikenal sebagai sosok penting di balik kesuksesan menumbangkan rezim Orde Baru dari kekuasaan Presiden Soeharto. Sedangkan jika dilihat secara runtut, Prabowo sendiri masih ada hubungannya kekeluargaan dengan Soeharto. Dilansir tribunwow.com, bergabungnya Amin Rais yang saat itu masih menjadi Ketua Umum Partai PAN untuk berkoalisi dengan Prabowo menuai pertanyaan besar dari banyak kalangan. Termasuk dari pakar hukum tata negara, Refleh Harun yang disampaikan dalam tayangan YouTube pribadinya, Rabu tanggal 13 Mei tahun 2020. Pak Amin ini kan orang yang frontline dalam menumbangkan Orde Baru tahun 98. Tidak ada tokoh yang lebih terkenal dibandingkan Pak Amin pada tahun 98 sebagai pemimpin dari reformasi menumbangkan rezim otoritarian Orde Baru, ujar Refleh Harun. Tapi kok dua perhelatan pemilu terakhir kok malah mendukung Prabowo? Alasannya gimana Pak? Sambungnya. Menurut Amin Rais keputusannya bergabung dengan Prabowo karena alasan jatah kursi di parlemen. Ketika PAN hanya memiliki 48 kursi, maka Amin Rais menyadari hal itu akan berat untuk mengusung kadernya maju sebagai capres. Maka dari itu, melihat kondisi seperti itu, Amin Rais mengatakan memutuskan untuk bergabung. Dan menurutnya, kubu Prabowo Subianto disebut memiliki kesamaan dalam tujuan. Selain itu juga karena pilihannya hanya ada dua, yakni kalau tidak kubu Jokowi yang notabene dari Partai PDI Perjuangan atau Prabowo Subianto dengan partainya Gerindra. Jadi sesungguhnya kan kursi. Jadi kalau PAN kursinya cuma 48 untuk menampilkan capresnya juga tidak mendang istilah anak-anak itu, ujar Amin Rais. Sehingga kita bergabung dengan kekuasaan yang kira-kira lebih kurang sependapat dengan kita ketemunya Prabowo, jelasnya. Karena cuma tinggal dua, Pak Jokowi atau Pak Prabowo, masing-masing mempunyai plus dan minus. Amin Rais memastikan jika memiliki jatah 75 kursi maka tidak perlu berpikir panjang untuk maju tanpa harus berkoalisi. Tapi misalnya kursinya 75 PAN tentu akan mengusung sendiri, tegasnya. Dari segi realitas kursinya memang tidak mungkin mas.
Sementara itu jika dilihat secara geografis, Amin Rais sebenarnya juga mempunyai chemistry budaya yang sama dengan Jokowi, karena sama-sama berasal dari Solo, Jawa Tengah. Terlebih ibunya tinggal di Solo yang seperti diketahui basic dari pendukung Jokowi dan PDIP. Namun menurut Amin Rais, ia tidak mempermasalahkan terkait faktor chemistry, melainkan lebih mengutamakan kebijakan. Mantan Ketua MPR itu menilai kurang sesuai dengan orientasi kebijakan dari Jokowi. Jelas sekali, saya masalahnya bukan chemistry tetapi masalah polisi. Jadi saya amati from the very beginning nampak kalau Pak Jokowi memang orientasinya ke Beijing, kata Amin Rais. Begitu dilantik itu negara yang dikunjungi pertama itu bukan negara tetangga, tetapi Beijing, tuntasnya.